Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati jazakumullah, di subuh hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita di dalam Syariah Al-Islamiyah, dan senantiasa kita berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk senantiasa memberikan kita taufik di atas apa yang telah disyariatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang diturunkan kepada Rasulnya yang mulia, yang dicontohkan oleh Nabinya yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dipraktekkan oleh para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Salawat dan salam tercurahkan kepada uswah tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati azzakumullah, sesungguhnya agama ini telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat mudah, dengan sesuatu yang sesuai dengan fitrah di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan manusia tersebut, sehingga tidak ada manusia yang berislam kecuali dia mendapatkan rahatun nafsi, ketenangan jiwa, ketenangan batin di dalam melaksanakan al-Islam itu, dan tidak menghambat aktivitas kehidupan dunia dia. Justru kehidupan dunia dia semakin mudah, semakin diberikan oleh Allah Ta'ala kelapangan, karena semuanya sinkron, saling mengokohkan dan saling menghindarkan perkara-perkara yang menimbulkan mudarat, menimbulkan hal-hal yang membahayakan bagi kehidupan manusia yang tidak bisa dicapai oleh manusia dengan akalnya. Maka Allah menuntun mereka dengan wahyu, dengan ilmu yang Allah Tabaraka wa Ta'ala muhitun bikulli syai', yang meliputi segala sesuatu. Maka berada di atas petunjuk Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui nabinya yang diutus adalah merupakan as'adul hayah, merupakan kehidupan yang paling membahagiakan. Karenanya idza khuyyira bainal amrayni, apabila Rasulullah SAW dipilihkan dua masalah, lahtara aisarahuma, maka niscaya beliau akan memilih yang paling mudah di antara dua perkara tersebutnya. Maka inilah ruh syariah, ikhwati azakumullah. Ya, sehingga muncullah kaidah para ulama, idza daqal amru tasa', apabila sempit perkara itu di dalam kehidupan manusia, maka Allah memberikan jalan kelapangan. Inna ma'al usri yusra, apabila muncul kerumitan maka Allah akan mendatangkan kemudahan. Maka di antara syariat dan perwujudan dari kaidah tersebut, apa yang kita akan bahas di pertemuan kali ini, yaitu al-mashu 'alal jawrabaini wan na'laini, yaitu mengusap di atas kedua kaos kaki dan dua sendal. Pembahasan ini ikhwati azakumullah adalah far'un, cabang,
ya, cabang dari mashu 'alal khuffaini, yaitu mengusap di atas dua sepatu atau khuf. Khuf sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah alas kaki yang menutupi kaki manusia sehingga dua mata kakinya tertutup, tidak terlihat sampai kepada betis. Ya mirip-mirip dengan sepatu bot kalau di zaman kita sekarang ini ya. Dan itu sudah dibahas di banyak tempat, maka kita masuk kepada pembahasan cabangnya hari ini. Bagaimana kalau kaos kaki atau yang sejenisnya? Maka ikhwati azakumullah, di sini para ulama menyebut istilah jawrab. Jawrab kemudian dimusannakan menjadi jawrabani atau jawrabaini ya. Al jawrabu kata para ulama adalah ma yalbasahu al insanu fi qadamaihi sawa'un kana masnu'an min as-suf awil qutni awil kattani wa nahwi dzalika ma yu'rafu bisyarrab, yaitu apa yang dipakai oleh manusia di kedua kakinya, apakah itu terbuat dari suf, dari kulit, awil qutn atau dari katun, au katan atau dari jenis kain lainnya. Huwa ma yu'rabu bisyarrab, yang hari ini dikenal dengan istilah kaos kaki ya. Jadi bukan sepatu lagi yang kita bahas, tapi yang hari ini banyak dipakai oleh manusia, yaitu kaos kaki. Apakah ini bisa disamakan dengan mengusap di atas sepatu? Maka walil ulama'i fi hukmil mashi 'alal jawrabaini thalathatu aqwalin. Maka para ulama menjelaskan hukum mengusap di atas kaos kaki tersebut ada 3 pendapat. Ya, sebelumnya ikhwati jazakumullah, apakah ini dipakai oleh orang-orang terdahulu? Naam, ini juga sudah dipakai oleh orang-orang terdahulu ya. Terutama di daerah-daerah yang di situ memiliki cuaca yang dingin, maka mereka memakai kaos kaki. Maka pendapat yang pertama ikhwati jazakumullah tentang mengusap, maksud mengusap di sini adalah orang berwudu kemudian dia memakai kaos kaki, apakah kaos kakinya harus dilepas atau tidak? Apakah dia harus melepas kaos kakinya dan kemudian mencuci kakinya sebagaimana yang diperintahkan di dalam syariat di dalam masalah wudu, yaitu mencuci kaki sampai kedua mata kaki, atau cukup bagi dia menggantinya dengan mengusap di atas kaos kaki tersebut. Dan sering kita sampaikan ikhwati azakumullah, istilah di dalam berwudu ada al-ghuslu atau al-ghuslu atau al-ghuslu dan al-mashu. Ada mencuci, membasuh, ada mengusap. Kalau membasuh atau mencuci itu adalah pertama airnya harus mengalir, yang kedua boleh lebih dari 1 kali cucian, 1, 2, dan 3. Adapun melebihkannya ini adalah perbuatan makruh yang tidak disukai oleh syariat. Adapun mashu ikhwati azakumullah cukup dengan mengusap. Mengusap artinya menempelkan bekas dari air yang menempel di tangan dan tidak menggenang ya. Kalau kita mengambil air di keran umpamanya atau dari wadah, maka air tersebut kita ambil, kita cedok lalu dilepaskan dari tangan ya, ditumpahkan sehingga hanya ada basah dari tangan tanpa ada air yang menggenang dan tidak ada air yang mengalir, hanya basah di tangan, lalu basah ini diusapkan 1 kali saja di atas anggota tubuh yang diusap ya. Jadi bukan dibasahi, bukan dicuci
Ya, sehingga kalau kita mendapatkan orang mengusap kepalanya, kemudian kepalanya basah kuyup, ini ada kekeliruan di dalam berwudu. Ya, karena dia cukup diusap, ambil air, tumpahkan, lalu diusap di atas kepala. Begitu pula ketika kita membicarakan mengusap di atas khuf atau di atas sepatu atau di atas sendal, atas kaos kaki, maka sama, yaitu dengan mengambil air lalu mengusapkan di atas sepatu tersebut satu kali saja, ya, tidak 3 kali. Ya. Ini yang dimaksud dengan mengusap. Ya. Maka para ulama mengatakan la yajuz al-mashu alaihima illa an yakuna alaihima na'lu jildin. Para ulama mengatakan tidak boleh mengusap di atas kaos kaki kecuali kaos kaki tersebut terbuat dari kulit, atau sejenis kulit yang membuat air tidak masuk ke kaki. Jadi kalau air itu masuk ke dalam kaki, maka pendapat para ulama dalam pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh. Dan ini adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i. Maka mereka mengatakan li'annal jawraba la yusamma khuffan fala yu'khadhu hukmahu. Karena kaos kaki itu tidak sama dengan khuf. Ya, khuf yang dikenal di zaman Nabi adalah khuf yang terbuat dari kulit yang menutupi mata kaki dan air tidak tembus ke kaki apabila mengenai khuf tersebut. Ya, adapun kaos kaki, ya, tentunya dia memiliki rongga, ya, sehingga meresapkan air masuk ke dalam kaki. Apabila kita menyirami air di atas kaos kaki tersebut, maka air meresap ke dalam kulit, ya. Maka ini tidak sama dengan khuf. Maka mereka mengatakan la yathbutu fil mashi alal jawrabaini hadithun. Karena tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan tentang mengusap di atas kaos kaki. Pendapat yang kedua, ikhwati jazakumullah. Pendapat yang kedua, yajuzul mashu alaihima bi syarti an yakuna safiqataini satiraini mahalal fardi. Mereka mengatakan boleh mengusap kaos kaki dengan syarat kaos kaki itu tebal. Ya, kaos kaki itu tebal dan menutupi tempat fardu. Tempat fardu maksudnya tempat yang wajib ketika berwudu kita cuci di kaki tersebut, yaitu dari ujung kaki sampai ke mata kaki. Itu yang wajib. Adapun yang tidak wajib, betis dan sampai ke atas, ini tidak wajib. Sehingga apabila seseorang memakai kaos kaki yang tebal tadi dan sepatu yang melebihi mata kakinya, maka dia boleh mengusapnya. Dan ini adalah mazhab Al-Hasan Al-Basri, Ibnul Musayyab, Imam Ahmad bin Hanbal, dan sebahagian dari fuqaha Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. Kemudian yang ketiga, ikhwati jazakumullah, yang ketiga yajuzul mashu 'alal jawrabaini mutlaqan walau kana raqiqaini. Boleh mengusap kaos kaki secara mutlak, baik yang tebal baik yang tipis. Pokoknya kalau dia mau memakai kaos kaki, maka boleh dia mengusapnya. Dan ini adalah mazhab dari Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, dan dipilih oleh para ulama mutaakhirin, ya, tentang masalah ini, yaitu adalah pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh Al-Allamah As-Shanqiti, wa huwa rajih. Dan ini adalah pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat. Kenapa ya demikian, ikhwati jazakumullah? Disebutkan di dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah dikatakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a
sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu. Wa masaha 'alal jawrabaini, dan beliau mengusap di atas kaos kaki. Wan na'laini, dan di atas sendal beliau. Hadis ini dikeluarkan di dalam kitab Al-Muhalla karangan Imam Ibnu Hazm, dan juga di dalam Majmu'ul Fatawa. Dan di sini ada pembahasan yang panjang dari para ulama tentang hadis tersebut. Jadi para ulama menyebutkan bahwa hadis ini bisa dinaikkan untuk menjadi dalil, ya, karena telah dinukil dari sanad-sanad yang bermacam-macam sehingga dikatakan hadis ini hasan. Kemudian Anil Azraq bin Qais, disebutkan dari Azraq bin Qais juga, qala, dia berkata, raaitu Anas bin Malikin, aku melihat Anas bin Malik, ahdatha, beliau berhadas. Faghasala wajhahu, kemudian Anas bin Malik mengusap wajah beliau, jadi berwudu. Wa yadaihi, ya, beliau mencuci wajah beliau, membasuh tangan beliau. Wa masaha ala jawrabaini min sufin, kemudian beliau mengusap kedua kaos kaki beliau min sufin, yang terbuat dari suf. Suf artinya kulit binatang, ya. Faqultu, maka aku, kata Azraq, bertanya kepada Anas bin Malik, atamsahu alaihima, apakah kamu mengusap di atas kaos kaki tersebut? Qala, berkata Anas, innahuma khuffani, kedua kaos kaki ini termasuk khuf, ya, termasuk khuf yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin min sufin, walaupun ini terbuat dari suf, yaitu suf itu biasanya kulit yang lebih tipis, ya, kulit yang sudah disamak tapi lebih tipis daripada biasanya, ya. Yang biasa digunakan orang untuk wadah itu adalah yang tebal, sehingga dia membentuk sesuatu yang kokoh. Sementara suf dia mengikuti lekukan pemakainya, ya, seperti kaos kaki, sebagaimana yang biasa kita pakai, dia menempel di kaki karena tipisnya bahan tersebutnya. Maka ini disebut dengan suf. Maka di sini pada kebiasaannya mereka tidak menyebutnya itu khuf, ya, tidak menyebutnya sepatu, tetapi mereka menyebutnya kaos kaki. Lebih mirip dengan apa yang dipakai di masa sekarang, ya. Maka di situ Anas bin Malik mengusap kedua kaos kaki beliau tersebutnya. Fasaraha Anas, ya, maka di sini Anas bin Malik menjelaskan bi annal khuf a'ammu min an yakuna min jildin. Jadi sepatu atau khuf yang diistilahkan oleh Rasulullah SAW, yang apabila dipakai oleh orang, dia boleh berwudu dengan mengusap sepatu tersebut, dan itu lebih umum daripada masalah terbuat dari kulit atau bukan. Sehingga sepatu kadang-kadang terbuat dari kulit, terbuat dari bahan yang lainnya. Adapun jawrab, maka dia lebih umum terbuat dari kulit yang tipis atau kain yang tipis, sehingga dia membentuk kaki, ya, membentuk bentuk kaki yang memakainya. Dan ini adalah sahabiyun min ahli lughah. Dan Anas bin Malik adalah seorang sahabat Rasulullah, dan sahabat Rasulullah itu paling paham dengan ungkapan-ungkapan yang disebut oleh Rasulullah. Apa istilah khuf, apa istilah jawrab, yaitu dimengerti oleh para sahabat, ya. Sehingga mereka membedakan antara khuf dengan kaos kaki. Sehingga ketika Anas mengatakan beliau mengusap jawrab, kaos kaki tersebut, maka beliau mengatakan, ya, innahu min khuf, maka itu juga termasuk, ya, termasuk khuf. Jadi bukan khuf tapi termasuk kategori khuf, ya, termasuk kategori sepatu, ya.
Kemudian mereka mengatakan annahu qad qala bil masyi 'ala al-jawrabaini min as-sahabah 11 sahabiyan, yang mengatakan bolehnya mengusap di atas kaus kaki tersebut dari para sahabat ada 11 orang sahabat, ya. Ada 11 orang sahabat yang membolehkan mengusap di atas kaus kaki. Di antaranya adalah Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Umar, Ali bin Abi Thalib, Ibni Mas'ud, Anas bin Malik, dan selain mereka. Jadi ini sangat banyak di antara para sahabat yang berpendapat bolehnya mengusap di atas kaus kaki. Karena kita sebutkan di awal bahwa masalah kaus kaki ini bukan hanya ada di masa kita, ya. Di masa para sahabat pun ada mereka melilit kaki mereka dengan kain, ya, dengan kulit-kulit yang tipis, ya. Ya karena bisa jadi perkara cuaca di tempat mereka kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin. Dinginnya itu di bawah derajat yang mampu ditahan orang dengan kaki terbuka, ya, sehingga mereka menghangatkan tubuh dengan menutupi kaki-kaki mereka, ya. Jadi ketika kita berbicara syariat, maka kita tidak membicarakan apa yang hanya terjadi di negeri kita. Mungkin tidak terbayang bagi kita di Pondok Labu ini umpama orang memakai kaos kaki, dan kalau melepas kaos kaki itu jadi masalah. Tapi di tempat-tempat tertentu, ikhwati azakumullah, yang mungkin sangat dingin atau juga mungkin sangat panas, sehingga mereka melepas kaos kaki itu jadi masalah. Dingin yang bisa memberikan mudarat, ya, apalagi kalau disentuhkan dengan air, tambah lagi menjadi dingin. Ya maka di sini tadi kaidah yang kita katakan, idza dzaqal amru tasa', apabila perkara itu menjadi berat, menjadi sulit untuk diterapkan, maka diringankan oleh syariat. Tadinya orang berwudu harus membasuh kakinya, tapi dalam kondisi lainnya, ya, di mana mereka memakai kaos kaki, mereka memakai sepatu mereka, dan itu merupakan sesuatu yang sulit mereka lepas. Ya, imma karena cuaca tadi, imma juga karena sughul syafar, ya, sibuknya perjalanan. Orang di perjalanan sulit untuk melepas kaos kaki mereka, sepatu mereka. Ya, maka di sini masalahnya bukan tembus air atau tidak tembus air, tetapi ilahnya adalah sulitnya atau rumitnya melepas sepatu tersebut, kaos kaki tersebut. Wabil khusus juga, ikhwati azakumullah, perkaranya bukan lagi sekedar cuaca, ya, bukan lagi sekedar perjalanan, tetapi juga diantaranya adalah menjaga aurat. Menjaga aurat wabil khusus bagi para wanita. Karena semua mazhab mengatakan bahwa wanita itu seluruh tubuhnya adalah aurah, illal wajh wa kaffaini, kecuali wajah dan telapak tangan. Punggung tangan pun di sebahagian mazhab mengatakan itu adalah aurat. Jadi yang boleh adalah telapak tangan, sehingga mereka pun memakai manset yang menutupi punggung tangan. Adapun tangan terbuka, disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Al-Mughni, kenapa wajah dan telapak tangan bagi wanita dikecualikan, artinya tidak ditutupi, karena mereka adalah makhluk sosial. Jadi wanita pun makhluk sosial, artinya mereka bergaul, mereka beraktivitas, yaitu seperti as-sira wal bai', ya, menjual, membeli, ya, al-akhdhu untuk mengambil dan sebagainya. Dan wajah ini adalah salah satu sarana untuk berkomunikasi. Kita bisa melihat orang itu ridho dan tidak ridho dari bentuk wajah. Karena di dalam perdagangan apa? Wajib ada ridho. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'khulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Ya, tidak boleh kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali itu adalah perniagaan yang dilandasi oleh ridho. Nah, apabila orang berdagang kemudian mukanya tidak terlihat,
mukanya tidak terlihat, kita tidak tahu dia suka atau tidak, dia ridho, terpaksa atau gimana. Karena malamih atau bentuk wajah, gestur tubuh, gestur wajah ini menunjukkan tentang orang ini ridho dan tidak. Karena Imam Ibnu Qudamah mengatakan wanita membuka wajahnya untuk terlihat karena mereka status sosial untuk berjual beli, membeli dan sebagainya. Sementara tangan adalah untuk al-akhdhu, untuk mengambil, untuk merasakan. Sementara kalau dia tertutup, sulit dia merasakan sesuatu, ya. Orang di zaman sekarang saja orang pakai kaos tangan itu pegang HP susah, ya. Merasakan sesuatu susah, ya. Maka di sini Allah memberikan kemudahan bagi para wanita untuk membuka wajah mereka dan telapak tangan mereka. Adapun an-niqab, yaitu memakai cadar, ini adalah ziyadah minal wajib, tambahan dari perkara yang wajib. Wajibnya menutupi kepalanya sampai kakinya. Kalau dia ingin menutupi wajahnya, maka itu diperbolehkan. Wabil khusus kata para ulama, wanita yang muttafaqun alaih, ya, yang disepakati apa? Jamalah, kecantikannya. Disepakati kecantikannya. Kalau ditanya si fulan, ini wanita cantik tidak? Dibilang cantik. Yang ini cantik. Ada cantik relatif, ada cantik muttafaq, ya. Ada cantik yang menurut si fulan cantik, yang di si fulan lain enggak. Tapi ada yang disepakati. Dan ini adalah sesuatu apa? Sesuatu yang realita terjadi, ya. Maka sebagian para ulama mengatakan ziyadah, menambahkan niqab atau cadar bagi wanita wabil khusus yang muttafaq tadi, ini disebabkan adanya fitnah, ya, yang bisa memalingkan seseorang dari perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, maka kaki perempuan pun termasuk aurat. Ya, sehingga di zaman terdahulu para wanita ketika memakai pakaian mereka, maka mereka memiliki zailun tawil. Jadi ujung-ujung pakaian yang panjang sehingga menutupi semua kaki mereka. Sehingga kalau mereka berjalan itu menggeret di lantai. Ya, karenanya disebutkan dalam hadis Ummu Salamah atau Zainab, ya, kalau tidak salah, itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kunna imra'atun dzatu dailin." Kami ini adalah perempuan yang memiliki baju-baju yang panjang. Kemudian baju kami itu menggeret di lantai. Bagaimana kalau baju itu terkena najis? Maka kata Rasulullah, "Fama ba'dahu yutahhiruhu." Apa yang ada setelah najis itu akan membersihkannya, akan mensucikannya. Jadi orang berjalan terkena najis, dia jalan lagi. Ketika dia jalan lagi, bajunya ini tersentuh debu lagi, tersentuh tanah lagi, maka itu akan mensucikannya, menghilangkan najis tersebut. Ini kemudahan di dalam syariatnya. Dan itu bukan berarti najis itu hilang 100%. Kita tidak bisa bayangkan, ikhwati azakumullah, kalau sepatu atau baju tadi mengenai kotoran, kemudian dia jalan lagi, apakah akan bersih seluruhnya? Atau mungkin ada bau-baunya sedikit, atau mungkin ada sedikit nempel di situ? Mungkin, ya, karena dia akan berbeda dengan dicuci dengan air. Berbeda ketika dengan dicuci dengan air. Kalau dicuci dengan air mesti bersih. Tetapi di sini syariat telah menganggap itu suci, ya, telah menganggap itu suci. Salah satu alasannya adalah lisuhulah, untuk memudahkan, wal aisar, untuk memudahkan perkara syariat ini. Karena tidak akan mungkin satu syariat bertabrakan dengan syariat yang lain. Perempuan disyariatkan untuk menutupi aurat mereka, kaki mereka. Lalu dengan itu kemudian disyariatkan juga membersihkan dari najis. Maka ini akan ada pertabrakan dan kesulitan bagi orang untuk melaksanakan syariat. Maka di sini ada syariat tertentu bagi cara membersihkan najis, yaitu cukup dengan menempelkannya ke tanah dan berjalan di atas tanah, maka itu cukup. Ya. Semisal kita jalan ke masjid, tiba-tiba keinjak kotoran atau lagi melakukan
rihlah atau perjalanan ke gunung, naik gunung atau ke tempat-tempat wisata, tiba-tiba keinjak kotoran. Dan kita boleh sholat di atas memakai sepatu kita. Ya, kalau kita sholat di alam misalnya, di alam terbuka, kita boleh memakai sepatu kita dan sepatu kita keinjak kotoran. Gimana cara kita membersihkannya? Air sulit misalnya. Ya tinggal kita berjalan, kita gosok-gosokkan di tanah. Ya, apabila kita melakukan itu, walaupun masih ada tersisa, karena tidak akan sama ya tadi membersihkan itu dengan air, dengan memisahkan itu dengan tanah. Maka syariat dengan menggosokkannya ke tanah, walaupun itu tidak seluruhnya menghilangkan najis, maka itu sudah sah menjadi alat sucinya, ya, menjadi alat sucinya. Intinya ikhwati azakumullah, ingin kita katakan bahwa kaki perempuan itu adalah aurat sehingga mereka memakai kaos kaki. Lalu kemudian mereka berwudu, ya terutama di tempat-tempat tertentu yang tidak ada pemisah antara laki dan perempuan, di tempat berwudu ketika safar misalnya. Maka di sini sulit bagi wanita itu untuk melepas kaos kakinya dan terlihatlah betisnya tersebut, ya, terlihatlah kakinya tersebut. Maka dia cukup mengambil air dan mengusap di atas kaos kaki, ya, di atas kaos kaki tersebut. Jadi ilahnya adalah as-su'ubah, ya, adanya kesulitan di dalam melepas kaos kaki tersebut. Jadi bukan masalah masuk air atau tidak masuk air. Ini yang jadi perbincangan di kalangan para ulama, ya, perbincangan di kalangan para ulama. Wabil khusus apabila itu juga tidak masuk air, itu asyaddu lagi, lebih lagi, ya, lebih lagi. Ya, orang berwudu, kakinya basah, lalu dia masukkan ke dalam sepatu yang tidak bisa mengeluarkan air. Kakinya basah, masuk ke dalam sepatu dan sepatunya tidak mengeluarkan air tersebut sehingga air itu menggenang di dalam sepatu tersebut. Maka ini membuat apa? Kesulitan. Pertama enggak enak dipakainya, lama-lama menjadi apa? Menjadi bau yang semerbak, ya. Maka ini kesulitan. Maka itu menyebabkan illah yang didapatkan atau sebab kenapa orang dibolehkan mengusap di atas sepatu atau di atas khuf tersebut, ya. Karenanya di zaman Nabi orang memakai kaos kaki pun ada, ya. Walaupun mungkin bahannya berbeda dengan zaman kita, ya, karena teknologi yang sudah semakin tinggi di zaman sekarang sehingga bentuk-bentuk kain, ya, bentuk-bentuk bahan berbeda-beda, tetapi intinya sama, yaitu apa? Bahan yang tipis sehingga ketika dipakai di kaki itu membentuk lekukan-lekukan kaki. Beda kalau sepatu, ya, bentukan mata kaki itu tidak terlihat, ya, karena bahan dari sepatu lebih keras, ya. Nah, itu yang membedakannya. Sehingga masalah tembus air atau tidak tembus air itu perkara yang berikutnya. Walaupun hadis Anas dikatakan min sufin, itu dari suf, dari kulit yang tipis tadi, tetapi itu masih dikategorikan sebagai jawraf, ya, sebagai kaos kaki. Dan ini yang lebih kuat di dalam masalah sebab, ya, karena sesuatu itu tidak akan berubah dari hukum asal ke hukum yang kedua kecuali karena alasan. Dan alasan itu tidak bisa hanya perintah syariat. Jadi alasan itu ada dua di dalam fikih Islam. Yang pertama adalah alasan ta'abudiyah. Ta'abudiyah artinya benar-benar kita tidak tahu alasannya hanya karena melaksanakan perintah Allah. Seperti kita disuruh ruku. Kalau ditanya apa alasannya ruku itu? Kenapa bentuknya begitu? Apa alasannya sujud? Kenapa sujudnya harus begitu? Ya, maka ini ikhwati azakumullah tidak bisa ditangkap oleh akal kita kecuali kita melakukannya atas perintah syariat. Ini yang pertama, sebabnya. Yang kedua ada sebab yang bisa diterima oleh akal. Kenapa syariat menerapkan seperti ini, itu dan sebagainya. Ya, seperti wanita, kenapa disuruh memakai
himar, memakai jilbab yang menutupi tubuhnya. Karena secara fitrah ketika perempuan tidak menutupi auratnya, itu akan menimbulkan pandangan yang menarik bagi laki-laki untuk berbuat tidak baik kepada mereka. Sehingga kita bisa bandingkan antara kasus pelecehan seksual di negeri-negeri muslim dengan di negeri-negeri yang tidak menerapkan syariat. Itu akan jauh lebih banyak di negeri-negeri yang tidak menerapkan hukum Islam. Sebab ini yang menciptakan manusia itu Allah. Allah tahu mana kecenderungan laki-laki, mana kecenderungan perempuan. Jadi jangan sampai kita mengatakan kita bebas dong berpakaian. Jangan salahkan kami para wanita, salahkan laki-laki. Ya. Kenapa mereka tergoda? Ini masalahnya adalah tabiat. Maka apa sebab para wanita disuruh memakai hijab? Sebabnya adalah untuk menghindarkan ketertarikan yang memang ada di dalam laki-laki tersebut. Apa sebab Allah tabaraka wa ta'ala melarang zina? Apa bedanya zina dengan orang yang berhubungan suami istri yang sah? Aktivitasnya sama tidak? Sama. Ya. Sama-sama qada'us syahwat, menuntaskan syahwat. Tetapi di perzinahan ada hal yang berbeda dengan orang yang menikah. Orang yang menikah ada tanggung jawab. Anak yang lahir ada nisbahnya. Ini anaknya si fulan. Kalau perempuan, laki-laki berzina, tidak ada hubungan yang mengikat di antara mereka. Sehingga hari ini perempuan yang berzina dengan ini, besoknya lagi dia berzina dengan itu, wa na'udzubillahi min dzalik. Laki-laki ini datangin perempuan ini hari ini, besok mendatangi perempuan yang lain. Ya, tiba-tiba anak perempuan ini melahirkan anak. Anak siapa ini? Sehingga yang ini mengatakan, "Oh, ini bukan benih saya, mungkin benih si fulan." Sehingga terjadi kekacauan. Maka larangan berzina karena ini adalah hifdzun nasli, menjaga keturunan supaya jelas. Berarti ada sebab-sebab yang dipahami. Begitu pula kenapa syariat membolehkan untuk mengusap di atas sepatu, di atas kaos kaki. Apakah permasalahannya sepatu itu menghalangi air sehingga masuk ke dalam kulit, atau karena masalah memudahkan? Maka jawabannya ikhwati jazakumullah, bukan masalah tembus air atau tidak ya, sehingga orang misalnya pakai kaos kaki, dia disuruh tetap berwudu walaupun misalnya kaos kakinya tidak dilepas, dia siram saja di atas kaos kakinya, itu nanti air akan masuk ke dalam kakinya sehingga cukup bagi dia tetap berwudu dengan membasuh kakinya walaupun pakai kaos kaki. Kebayang nggak itu? Itu rumit ya. Orang pakai kaos kaki kemudian berwudu dengan memakai kaos kaki dengan alasan bahwa itu masih tembus air. Bagaimana dia akan memakai kaos kaki yang basah? Ya, kemudian dia bawa, maka ini kerumitan. Jadi masalahnya bukan masalah tembus atau tidak tembus air, tetapi kerumitan. Di antara kerumitannya tadi adalah hifdzul aurah, menjaga aurat bagi wanita. Kalau laki-laki ya ini menjaga mungkin cuaca, mungkin juga debu-debu dalam perjalanan dan sebagainya, atau ketika dia di rumah dia terkena penyakit yang dia tidak bisa bersentuhan dengan keramik misalnya, dingin dan sebagainya, sehingga dia pakai kaos kaki tersebut. Dan di sini disebutkan oleh para ulama, apabila dia berada di rumahnya maka dia diberikan keringanan oleh Allah tabaraka wa taala untuk mengusap kaos kaki itu apa? Al-lail, ya lailah, dengan satu malam. Jadi maksudnya satu malam dari mulai maghrib sampai kepada waktu maghrib lagi. Ini dia boleh mengusap kaos kaki. Selanjutnya dia lepaslah, dia berwudu sebagaimana biasa, kemudian dia memakai lagi. Ya, maka kita katakan tadi mengusap di atas kaos kaki ini adalah dibolehkan. Dan ini pendapat yang rajih tadi dengan alasan-alasan tersebut. Ya, karenanya di sini
uh, para ulama mengatakan alasannya adalah rumit, yang kedua alasannya menutupi tempat yang fardu, dan ini juga dikiaskan tentang masalah tersebut terhadap hadis beberapa para sahabat yang melakukan safar. Mereka melakukan safar, lalu ada seorang sahabat itu duduk di satu tempat yang berbukit. Tiba-tiba ada batu yang menjatuhi kepalanya, sehingga kepala itu menjadi luka, ya, karena timpaan batu tersebut, menganga lukanya. Lalu dia bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, hal tajiduna li ruhsatan fit tayammumi, apakah kalian mendapatkan aku boleh bertayamum? Karena yang lain-lainnya bisa kena air, tangannya bisa kena air, kakinya bisa kena air, wajahnya bisa kena air, cuman kepalanya saja tidak bisa kena air karena luka. Dan ketika dia terkena luka tersebut, dia junub, ya, junub lil ihtilam, karena dia mimpi basah. Ini terkena begitu, tidur malam mimpi, ya. Lalu dia mengatakan, saya harus mandi wajib. Apakah boleh mandi wajib ini saya ganti dengan tayamum? Maka para sahabatnya pada saat itu ya belum memiliki banyak pengetahuan tentang Islam, sehingga mereka memfatwakan kamu harus mandi, tidak ada alasan bagimu untuk tidak mandi. Lalu dia mandi. Setelah dia mandi apa? Dia meninggal karena lukanya semakin parah dengan sebab air yang menimpa kepalanya tersebut. Pamata, maka meninggallah sahabat ini. Lalu ceritakan perkara ini kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah marah. Rasulullah mengatakan, qatalahumullah. Mereka membunuhnya kata Rasulullah, dan Allah akan membunuh mereka. Apa sebab mati orang ini? Bukan karena batu itu yang menyebabkan dia mati, karena kalau terkena batu bisa sembuh lukanya ini. Apakah yang menyebabkan matinya air yang menimpanya? Bukan, dia bisa menghindari air, bisa memakai air. Tapi apa yang membuat dia mati? Fatwa yang diberikan kepada dia, jawaban yang diberikan kepada dia. Ya karenanya ikhwati azakumullah, al-jahalah, ketidakmengertian tentang syariat ini adalah mudarat yang bisa menyebabkan kematian orang, ya, gara-gara tidak mengetahui hukum syariat. Lalu Rasulullah mengatakan sesungguhnya cukup bagi dia untuk mengikat kepalanya dengan kain, ya, diikat kepalanya dengan kain, lalu dia bertayamum. Itu pilihannya. Yang kedua, pertama dia boleh bertayamum, itu sudah cukup bagi dia bertayamum, pilihan pertama. Pilihan yang kedua, dia mengikat kepalanya dengan kain, lalu dia mandi dengan badannya yang bisa terkena air. Dia mandi dengan badannya yang terkena air, lalu dia ambil air, lalu dia lepaskan, lalu dia usap di atas perbannya. Seperti itu. Dia usap di atas perbannya. Perban kain itu ikhwati jazakumullah, tembus air atau tidak? Tembus air, kalau disiram tembus dia. Tapi masalahnya bukan masalah tembus air atau tidak, tetapi ini untuk menjaga luka tersebut, sehingga kalau dia dibuka ini akan menyebabkan apa? Kesulitan. Ya bisa menjadi menyebabkan lukanya semakin parah, ya, sehingga ketika dia berwudu cukup dia usap. Nah, sehingga kaos kaki itu pun mirip dengan perban. Jadi seandainya antum, wa na'udzubillahi min dzalik, jangan antum lah, orang lain kecelakaan, tangannya patah lalu digip, bagaimana caranya dia berwudu? Apakah dia bertayamum? La, bukan bertayamum. Dia berwudu sebagaimana wudu biasa. Yang bisa terkena air dia basahkan dengan air. Lalu bagaimana dengan tangannya? Yang di sini misalnya masih terbuka. Yang ini dia basah air, lalu dia ambil air, lalu dia usap di atas perbannya.
diusap di atas perbannya. Juga ikhwati azakumullah disebutkan di dalam beberapa hadis Rasulullah SAW memakai apa? Imamah, sorban. Lalu beliau berwudu. Bagaimana caranya beliau berwudu? Beliau ambil air, beliau basahi, masukkan tangan beliau, ya seperti ini, masukkan ke dalam rambut beliau, beliau usap sebahagian rambut beliau, lalu beliau usap di atas surban. Jadi tetap diusap di atas surban tadi sebagaimana mengusap kepala. Dan surban sebagaimana kita ketahui ikhwati azakumullah, jarang orang pakai surban dari kulit. Itu dari kain. Dan satu sebabnya apa? Sebabnya kesulitan. Kalau ini dilepas ya bongkar lagi dan sebagainya, masang lagi itu perlu persiapan lama dan sebagainya. Dan di Arab ikhwati azakumullah, surban itu diantara fungsinya adalah untuk menahan terpaan pasir dan segala macamnya, karena di gurun itu biasa orang-orang Arab memakai penutup kepala, ghutrah. Ya karenanya ketika ditanya ma hukmus surban atau imamah, apa hukumnya surban imamah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawabnya itu adalah pakaian daerah. Dan Rasulullah orang Arab, maka beliau memakai pakaian tersebut, sehingga tidak ada hukum kesunahan di situ. Ya, sehingga itu adalah pakaian daerah, dicocokkan dengan di mana dia tinggal. Ya. Kalau nggak ada masalah di situ, maka tidak ada perintah untuk menutup kepala. Ya. Antum tinggal di gurun, nggak tutup kepala, ya, sehari 2 hari penuh kepala dengan pasir, debu. Ya. Nah itu menyebabkan kerumitan. Lalu apa syariatnya? Ketika muncul kerumitan, maka dimudahkan. Itu dia tidak perlu melepas surbannya, cukup dia mengusap di atas surban tersebut. Begitu pula ikhwati azakumullah tentang masalah kaos kaki. Ya. Ini bukan masalah masuk air atau tidak masuk air, tetapi kerumitan ketika dilepas, dipasang, dilepas, dipasang. Wabil khusus orang-orang yang dalam keadaan safar, perjalanan. Naik pesawat misalnya, itu misal ketika kita umrah, di dalam pesawat itu bisa melewati 2-3 waktu sholat. Ada waktu zuhur, ada waktu asar, waktu maghrib misalnya, sampainya isya bahkan. Nah ini kalau batal kemudian kita lepas lagi kaos kaki kita, pasang lagi dan sebagainya, ada kerumitan. Ya karenanya di sini hal tersebut dimudahkan, cukup dengan ambil air lalu kita mengusap di atas kaos kaki. Ya, seumpama kita memakai kaos kaki tadi atau sepatu, kita ambil air, ya, kemudian kita keringkan tangan kita tidak genangkan, lalu kita usap dari ujung kaki, sekali cukup. Kemudian ambil lagi air, kemudian diusap lagi. Walaupun tidak detil ya, tidak harus detil segininya dan sebagainya. Enggak, karena mengusap itu ikhwati azakumullah sebagai isyarat bahwa kita sebenarnya akan membasuh kaki kita itu kalau tidak ada kerumitan. Ya. Karenanya mengusap tidak perlu 3 kali. Kenapa? Karena beda dengan membasuh. Kalau membasuh harus detil, sehingga sekali kadang-kadang tidak bisa meratakan air, mungkin sebelah sini belum, maka diusap lagi dan sebagainya. Karenanya dikatakan di sini oleh muallif hafizahullah taala, beliau mengatakan yadkhulu fi ma'nal jawrab, masuk ke dalam makna kaos kaki apa? Al-lafaib allati tulaffu ala qadamaini li udhrin, yaitu masuk juga kain yang dilipat di kaki. Umpamanya ada orang kesulitan, dia lipat dengan kain di kakinya ini, ya. Dan itu pun ketika dia berwudu cukup dia mengusapnya tanpa harus melepas ikatan tersebut. Ya seperti gib tadi atau perban yang diperbankan di kaki karena luka dan sebagainya, maka itu termasuk makna jawrab, ya,
yang tadi dari kain yang sehingga kalau disiram air itu masih bisa masuk ke dalamnya. Kemudian apakah ketika orang mengusap di atas sepatu itu disyaratkan ketika memakai sepatu tersebut harus berwudu terlebih dahulu secara normal, atau kapan saja dia memakai kaos kaki atau memakai sepatu boleh dia mengusap di situ? Maka di sini ada dua pendapat para ulama. Ya, yang pertama mengatakan wajib dia berwudu dengan normal terlebih dahulu. Jadi dia berwudu, dia basuh kakinya, setelah itu baru dia memakai sepatunya. Memakai sepatunya atau memakai kaos kakinya. Apabila dia batal setelah dia berwudu normal tadi dan setelah dia memakai kaos kaki tadi, maka baru di sini berlaku hukum apa? Mengusap. Tapi bagaimana dengan orang yang memakainya dan dia belum berwudu juga? Ya, dalam keadaan dia tidak berwudu, dalam keadaan dia batal wudu, lalu dia memakai kaos kaki, apakah dia harus lepas dulu kaos kakinya ataupun tidak? Maka para ulama mengatakan tadi harus berwudu dulu, dan ini adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah dan juga yang paling kuat dalam mazhab Malikiyah, Hanabilah, dan ucapan Imam Asy-Syafi'i di fatwa beliau yang lama. Jadi di fatwa beliau yang lama beliau mengatakan harus berwudu dulu baru memakainya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan tidak harus, ya tidak harus dia berwudu terlebih dahulu. Dan ini pendapat yang lebih rajih, ya, pendapat yang lebih rajih. Sebab apa? Sebab mal faidah, apa faidah berwudu dulu sebelum memakai kaos kaki? Apa faedahnya? Enggak ada, karena kalau dia batal enggak wudu yang tadi? Batal, berarti mulai kepalanya yang diusap tadi sampai kakinya yang dibasuh pun batal kalau dia batal. Kalau datang hadas, ya. Sehingga ketika dia mengusap itu dalam keadaan batal. Nah, apa bedanya dengan orang yang memakai itu dalam keadaan batal? Ya, dia misalnya buru-buru nggak kepikiran lagi untuk berwudu, dia pakai sepatunya, dia jalan. Nah, berarti ketika dia memakai dalam keadaan apa? Batal. Dalam keadaan batal. Itu sama nggak dengan orang yang tadi berwudu di awal, lalu dia pakai sepatunya, di tengah jalan dia, mohon maaf, kentut misalnya, keluar angin. Berarti kakinya tadi juga dalam keadaan apa? Hadas, batal wudunya. Maka tidak ada perbedaan antara dia memakainya berwudu dulu atau tidak berwudu, ya. Jadi di sini pendapat yang kuat, ya pokoknya dia memakai kaos kaki, ada kesulitan dia melepasnya dan sebagainya, apakah dia berwudu sebelumnya atau tidak berwudu sebelumnya. Sehingga memakai, begitu pula orang memakai jilbab, ya. Orang memakai jilbab lalu dia lupa berwudu misalnya, dia pakai jilbabnya lalu dia sapar, lalu dia pingin sholat, mau berwudu di tempat umum, masa dia harus lepas jilbabnya? Ketika dia berwudu maka kelihatanlah rambutnya, maka ketika dia berwudu maka dia tidak perlu melepas jilbabnya, dia berwudu kemudian dia masukkan tadi tangannya sedikit ke rambutnya, lalu dia usap di atas jilbabnya. Sehingga problemnya sama, mau dia berwudu sebelum memakai jilbab atau tidak berwudu setelah memakai jilbab atau sebelum memakai jilbab, ketika dia batal dia harus berwudu. Dan kondisinya sama, dia tidak bisa membuka jilbabnya, ya. Sehingga ikhwati jazakumullah, di dalam perkara ini yang rajih adalah mutlak kapan saja dia memakainya
maka di situ telah terjadi kemudahan bagi dia untuk mengusap di atas sesuatu yang menutupi anggota wudu, ya, baik kepalanya, baik tangannya, baik kakinya tersebutnya. Wallahu a'lam. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini tentang masalah mengusap di atas khuf atau di atas perban atau di atas penutup kepala dan lain-lain yang menutupi anggota wudu, ya, yang tidak bisa dia berwudu secara normal. Nah, kalau ada pertanyaan, falyatafadhal Mas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kita dalam perjalanan, misalnya di pesawat, Ya. kita mau masuk ke pesawat, itu apakah kita harus memakai air? Memang itu ada air. Nah, kalau ada air, kalau misalnya air, kadang-kadang orang tuh suka membawa botol kecil, isi air, apakah itu kan juga apakah itu bisa dipakai untuk wudhu atau apakah kita boleh bertayamum? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tayamum itu disyariatkan in lam tajidu ma'an, apabila engkau tidak mendapatkan air. Tidak mendapatkan air ini maknanya pertama airnya memang enggak ada. Air tidak didapatkan, kosong. Yang kedua, tidak bisa menggunakan air. Airnya ada tapi tidak bisa digunakan. Semisal apa? Kita dalam perjalanan bawa air 1 botol. Air ini kita persiapkan untuk apa? Untuk kita minum. Untuk kita minum. Apabila kita menggunakan air ini, airnya ada. Tapi apabila kita gunakan air ini, air minum kita habis. Dan ini bisa menjadi mudarat. Orang kehausan bisa mati di jalan, ya. Jadi jangan kita bayangkan tadi yang saya bilang normal-normal saja. Kita berpikiran di saat-saat tidak normal. Air enggak ada. Ada air tapi tidak bisa kita gunakan. Ini sama dengan tidak mendapatkan air. Atau orang sakit, airnya ada, kesentuh air langsung menggigil. Ini namanya lam tajidu ma'an, tidak bisa mendapatkan air, tidak bisa menggunakan air. Jadi maknanya sama sekali tidak mendapatkan air, sama sekali tidak bisa menggunakan air. Nah, di pesawat itu sudah dihitung mungkin konsumsi penggunaan air, ya, sehingga dalam satu perjalanan itu sudah diperkirakan penggunaan air untuk setiap penumpang sekian. Itu sudah dipertimbangkan dan sudah dipersiapkan. Sehingga kalau dia menggunakan air itu semisal untuk berwudu, maka insya Allah cukup. Apabila itu cukup dan tidak ada pelarangan misalnya, cukup untuk menggunakan air untuk berwudu, maka dia wajib berwudu. Tidak boleh bertayamum. Karena apa? Karena dia mendapatkan air. Dia mendapatkan air. Namun dia ketika berwudu pun dengan kondisi yang mencukupkan itu. Karena tidak boleh seseorang melaksanakan syariat Islam lalu membatalkan orang lain untuk melaksanakannya. Kita melaksanakan syariat wudu, tetapi cara kita melaksanakannya ini menyebabkan orang lain tidak bisa melaksanakan syariat tersebut. Ya, gara-gara kita boros airnya misalnya sehingga habis, sehingga membuat orang lain menjadi kesulitan. Maka kita mencukupkannya misalnya dengan sekali usap saja atau sekali basuh saja. Yang tadinya 3 kali kita pakai yang sekali. Itu satu solusinya. Tapi harus berwudu, tetap harus berwudu. Ya, kecuali misalnya juga dia atau di pesawat terjadi goncangan sehingga dia nggak bisa ke kamar mandinya misalnya, sehingga dia duduk di situ, dia khauf, dia takut untuk jalan dan sebagainya, maka ini juga termasuk dia boleh bertayamum. Solusi yang kedua tadi yang disebutkan, orang membawa spray, ya, air dimasukkan ke dalam spray penyemprot itu yang cukup, lalu dia berwudu, dia semprotkan ke
mukanya sehingga meneteslah air itu. Itu cukup. Karena itu sudah terjadi apa? Aliran air. Lalu dia meratakannya dengan tangannya. Lalu dia semprot tangannya di situ, lalu dia ratakan. Begitu pula cukup sekali ya, semprot. Bahkan itu mungkin bisa lebih merata daripada kita menggunakan keran ya, karena dia lebih meratakan air. Ada untuk mengusap ya, kita semprot di air di tangan lalu diusapkan ke kepala ya, dan di kaos kaki, maka ini lebih afdal. Artinya selagi kita bisa mengupayakan membawa air, mungkin zaman dahulu tidak terbayang kali orang pakai semprotan begitu ya, sehingga tidak terjadi. Kalau di sekarang ada sarananya, maka gunakan sarana itu ya. Makanya sekarang banyak orang yang umroh atau ketika tawaf mereka sulit untuk mencapai tempat-tempat berwudu, maka mereka menggunakan spray ini, dan ini sangat memudahkannya, jadi tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya tidak ada juga, nah baru itu kemudian masuk kategori lam tajidu ma'an, dia tidak bisa mendapatkan air ya. Demikian ya, wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan wudu dengan mengusap sepatu atau kaos kaki tadi itu hanya berlaku ketika safar atau dalam keadaan harian biasa. Saya nggak bisa membayangkan kalau misalnya di sini kita wudu dan dengan pakai sepatu dan kemudian naik di karpet ini dengan sepatunya. Kalau di kita tentu saja akan diusir oleh DKM masjid. Dan tadi juga Ustaz belum menceritakan bahwa apakah Nabi setelah mengusap sepatunya itu kemudian sholat dengan sepatunya atau dengan kaos kaki. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika kita membasuh kaki, istilah membasuh kaki itu kan berarti harus dengan tangan yang tidak cukup, katakanlah kaki dipacorkan ya. Ini menurut Ustaz gimana? Ya, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita coba untuk mengembalikan kepada masa Rasulullah. Di masa Rasulullah SAW yang namanya orang memakai alas kaki itu hampir-hampir setiap kehidupan mereka. Ya karena apa? Karena masjidnya pun bukan dengan keramik, lantai yang dikarpetin, enggak. Mereka sholat dengan alas pasir, hanya ditambahkan pelepah kurma yang dianyam untuk tikar, sehingga mereka pun sholat memakai sepatu. Jadi rata-rata para sahabat itu sholat memakai sepatu mereka di masjid. Dan para sahabat setelah Rasulullah SAW tidak pernah atau tidak ada riwayat Rasulullah SAW sholat fardu di rumah beliau. Maka beliau sholat fardu itu di masjid. Dan rata-rata mereka sholat fardunya pun dengan memakai sepatu. Ya, semuanya memakai sepatu. Bahkan diceritakan Abdullah bin Umar itu ketika sedang di pasar, lalu terdengar ada diumumkan ada orang meninggal, mau disolatkan. Beliau meninggalkan pasar beliau dan kemudian beliau berwudu ya. Beliau berwudu, terdengar ada orang memanggil. Lalu beliau tergesa-gesa sehingga belum lagi beliau mencuci sebahagian anggota wudu, beliau langsung jalan menuju masjid karena khawatir ketinggalan mensolatkan jenazah. Lalu beliau melanjutkan mengambil air dan mengusap di atas sepatu beliau dan sholat dengan sepatu tersebut. Dengan sepatu tersebut. Jadi rata-rata para sahabat sholat itu memakai sepatu. Karena apa? Karena keadaan. Nah, kalau di zaman kita sekarang ini masjid sudah pakai keramik.
Karena ada sebagian orang yang tidak mengerti tentang perkara syariat ini. Di antara mereka mengatakan tidak boleh masjid di keramik, harus pakai pasir, harus nempel di tanah. Kemudian mereka menambahkan waju'ilat liyal ardu masajida, dan dijadikan tanah itu tempat sujud. Sehingga sebagian mereka mengatakan kalau sujudnya di atas keramik berarti tidak di atas tanah, maka harus pakai tanah. Ya, karena orang-orang Syiah mereka mengambil tanah lalu ditaruh di atas jidat mereka yang dibentuk, ya tanah itu dipadatkan sehingga membentuk kayak koin atau sebagainya. Nanti mereka sujud di atas tanah itu. Sebagian lagi memakai tanah Karbala dan lain-lain sebagainya. Maka ini ikhwati jazakumullah adalah perkara yang berkesesuaian dengan keadaan. Berkesesuaian dengan keadaan. Di zaman Nabi tidak ada fasilitas yang ada. Kalau seandainya ada fasilitas, maka gunakan. Sesuatu yang memudahkan orang beribadah, gunakan. Digunakan perkara tersebut, ya. Ya, sehingga rata-rata para sahabat sholat pakai sendal, pakai sepatu, ya, karena sarananya tidak memungkinkan mereka seperti di zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang, ya itu namanya menyusahkan orang, ya. Sunnah pakai sepatu sholat, ya. Akhirnya apa? Masuk masjid pakai sepatu, itu namanya nyusahin orang, ya. Maka di sini sehingga mengusap sepatu tadi bukan hanya karena safar. Di rumah umpamanya, ya, kita kena sakit atau apa, sentuh kena keramik menggigil, udah pakai sepatu. Cuman bedanya kalau kita berada di rumah itu keringanan untuk mengusap di atas sepatu itu cuma 1 hari 24 jam, ya, jadi 1 hari itu hitungannya adalah malam dan siang. Ya, karenanya ketika diceritakan tentang kisahnya Nabi Musa ke Gunung Turisina, Nabi Musa itu menjanjikan kepada kaumnya beliau akan balik 30 hari 30 hari atau 40 hari. Tapi kaumnya salah menghitung, ya. 1 hari itu mereka hitung adalah malam 1 hari, siang 1 hari. Sehingga belum 30 hari mereka bilang Nabi Musa ingkar janji. Berarti kalau 30 hari, 15 hari mereka sudah bilang Nabi Musa ingkar janji. Sehingga mereka keluar dari ajaran Nabi Musa, bikin patung, ya, bikin patung berhala itu, ya. Jadi yang disebut 1 hari yaitu 24 jam. Jadi ketika kita memakai sepatu di rumah selama 24 jam itu boleh kita usap. Nanti kalau sudah lewat 24 jam kita lepas kaos kaki, kita berwudu lagi. Nah, ini di sebagian para ulama yang menyebutkan kalau mengusap sepatu itu harus disyaratkan berwudu terlebih dahulu, ya, karena ada masa berlakunya. Ya, kalau dia dalam perjalanan maka 3 hari, ya, maka tiga hari dia boleh mengusap sepatu itu tanpa dilepas-lepas, dia hanya mengusapnya. Jadi itu berlaku dalam perjalanan dan di luar perjalanan, dalam keadaan mukim juga boleh dia lakukan. Jadi demikian, wallahu a'lam. Dan mengatakan pertanyaan itu maksudnya adalah semua orang yang berdoa kepada Allah itu dikabul oleh Allah. Dikabul oleh Allah. Siapapun yang berdoa itu dikabul oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku kabulkan, kata Allah. Makanya setiap orang yang berdoa harus yakin bahwa doa itu dikabulkan oleh Allah. Karenanya Rasulullah SAW mengatakan di antara sebab doa itu tidak dikabul oleh Allah al-istijal, terburu-buru. Apa itu al-istijal, terburu-buru di dalam berdoa? Yaitu dia berdoa dan dia mengatakan, aduh saya sudah berdoa tapi belum dikabul oleh Allah. Itu namanya istijal. Jangan sampai ada orang berdoa dan dia mengatakan doa saya belum dikabul oleh Allah. Itu menyebabkan doa dia tertolak. Ya, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan itu dalam kitab beliau Ad-Da' wad Dawa tentang al-istijal bid-du'a, terburu-buru di dalam berdoa. Yaitu apa? Ucapan doa saya kok enggak dikabul. Ya, ini adalah termasuk orang yang buru-buru. Sehingga setiap orang berdoa itu dikabul oleh Allah.
Tetapi Allah ahkamul hakimin, zat yang maha bijaksana di dalam mengabulkan doa. Kita minta ini Allah kabulkan, bisa jadi dengan apa yang kita minta. Karena Rasulullah mengatakan tidak ada orang berdoa kecuali ada 3 hal yang akan dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, Allah kabulkan apa yang dia minta di dunia. Allah dia minta ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala di dunia, ada. Yang kedua, Allah hindarkan dia dari yang lain yang dia minta. Dia minta ini dikabulkan oleh Allah yang lain, tapi dia nggak tahu bahwa itu kabulnya doa dia. Ya. Semisal ada anak bapak, cucu lah umpamanya, disayang. Tiba-tiba cucunya bilang, saya beliin dong Harley Davidson. Bapaknya kaya, kakeknya kaya, punya duit. Dikabul nggak? Kalau dikabul justru akan membahayakan apa? Cucunya itu ditunda sama kakeknya. Ditanya lagi, mana kek? Katanya mau beli. Ditunda. Apakah kakeknya tidak sayang atau tidak mengabulkan ininya? Kakeknya bijaksana. Kalau ini saya kasih, mati nih anak saya atau cucu saya ketindihan mobil tersebut karena dia belum bisa memakainya. Ditunda oleh Allah sampai waktunya. Dan seterusnya. Jadi Allah kabulkan itu dalam bentuk-bentuk yang lain. Intinya semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, fa'aksiru minad doa, perbanyaklah doa. Kalaupun itu tidak dikabul di dunia, maka dia menjadi khazanah fil akhirah, menjadi simpanan di akhirat nanti. Orang minta mobil di dunia nggak dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dapatkan di akhirat. Mesti apa yang dia minta di dunia itu akan terjadi di akhirat kelak, tanpa ada yang menghalanginya. Itu dari sisi itu. Yang kedua, bisa jadi dia berdoa kepada Allah tapi ada mawani, ada pencegahnya. Pencegah dikabulkannya doa tersebut. Maka dia memperhatikan keadaannya. Bisa jadi dia kurang syarat, kurang melaksanakan aturan Allah, kurang mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan lain-lain sebagainya yang menyebabkan terhalangnya doa tersebut. Tetapi intinya ketika kita berdoa yakin Allah mengabulkannya. Jadi pertanyaan saya tadi bukan menjebak, Pak. Jadi itu adalah keyakinan kita kalau berdoa itu dikabulkan oleh Allah karena Allah yang menjanjikan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyelisihi janjinya. Ud'uni astajib lakum. Doalah kamu kepadaku, astajib, aku akan kabulkan. Itu janjinya Allah Subhanahu wa taala. Maka doa itu termasuk ubudiyah, termasuk penghambaan yang tertinggi kepada Allah. Karenanya Rasulullah mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Kenapa? Karena dengan berdoa orang mengharap kepada Allah. Apabila orang sudah tidak berdoa, berarti dia tidak merasa butuh kepada Allah. Ya. Kalau orang sudah tidak butuh kepada Allah, maka Allah katakan apa? Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah juga enggak butuh di alam semesta ini. Jadi kita berdoa itu mesti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita tidak tahu bentuk pengabulan yang seperti apa. Ada 3 hal tadi. Bisa dikabulkan langsung. Itu ketika kita berdoa kok saya enggak dikabulkan dengan yang diminta. Itu bukan berarti tidak dikabulkan, tapi dikabulkan dalam bentuk yang lain dan Allah ahkamul hakimin. Ya Allah Maha bijaksana. Bagaimana kalau Nabi berdoa kok dikabulkan? Karena para nabi berdoa tidak pernah berdoa kecuali memang doa itu dihajatkan oleh seorang hamba. Dibutuhkan. Kadang-kadang kita berdoa tidak kita butuhkan. Ya, tidak kita butuhkan. Kita tidak mengerti kebutuhan kita kepada Allah itu apa yang harus terjadi pada kita. Para nabi ketika berdoa mereka tahu apa yang dibutuhkan. Sehingga ketika doa itu diminta kepada Allah dikabulkan oleh Allah karena cocok. Ya karenanya kita disunnahkan supaya doa kita dikabul, kita mendoakan memakai doa-doa yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memakai doa yang ada di Al-Qur'an. Karena itu mesti sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang hamba tersebut. Kadang-kadang kita merasa butuh tapi sebenarnya itu bermasalah buat kita. Ada orang berdoa, ya Allah, berikan saya hari ini rezeki 1 miliar. Kira-kira kalau itu dikabul oleh Allah,
akankah kita masih berada di sini? Mungkin ketika dikabul 1 miliar kita sudah kabur kemana ya? Udah liburan, tahun baruan kemana mah? Dapat duit segitu. Lalu ditahan sama Allah, ini Allah sayang pada dia. Allah berikan yang lain. Tapi kita tidak mengetahuinya. Karenanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan la tasta'jilu bid-du'a. Jangan kalian terburu-buru di dalam berdoa. Ketika ditanya oleh para sahabat, mal istijal bid-du'a ya Rasulullah? Apa yang kau maksud dengan terburu-buru di doa? Maka Rasulullah mengatakan, seseorang yang berdoa ana ad'ullah wa lam astajib li. Aku sudah berdoa kepada Allah tapi Allah enggak kabulkan. Nah, ini yang menyebabkan doa-doa itu tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi demikian.